Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nabila dari semester 2B. Di sini saya akan mereview pertemuan kelima dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dengan dosen pendamping yaitu Bapak Dr. Rendi Aridayadi SHMH. Mata kuliah hukum pidana ini pada pertemuan kelima kali ini membahas tentang tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu strafbaarheid dan dalam bahasa Latin yaitu delik. Istilah tindak pidana lebih banyak dipergunakan dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lainnya. Alasan dari segi sosio-yuridisnya adalah karena hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP atau tindak pidana. Dan semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP juga. Dan juga para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang TP narkotika atau tindak pidana narkotika. Dilihat dari isinya, tindak pidana terdiri dari pertanggungjawaban pidana atau criminal act dan pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau bisa disebut juga criminal liability. Namun, dalam pertanggungjawaban pidana terdapat juga dua pandangan. Pandangan yang pertama yaitu pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Yang kedua, ada pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Namun, pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif diantaranya ada perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, lalu yang terakhir unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan di dalam unsur subjektif sendiri ada kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana terlebih dahulu atau met for bedah rade, dan yang terakhir ada perasaan takut. Subjek hukum pidana sendiri hanya ada dua. Yang pertama manusia, yang kedua adalah badan hukum atau korporasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.